Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa IS semester 4. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertemuan selanjutnya. Setelah kemarin kita sudah membahas mengenai penyajian data dalam statistika ekonomi, maka kali ini kita akan membahas tentang tendensi sentral dan variabilitas, atau dalam ranah ini masuk dalam deskripsi data. Ini merupakan deskripsi data bagian pertama, di mana ini nanti kita akan membahas tentang hal-hal yang paling sering dibahas ketika dulu mungkin SMA ya, tentang ukuran ada yang namanya tendensi sentral dan variabilitas. Tendensi sentral itu nama lainnya itu adalah ukuran pemusatan. Sedangkan variabilitas itu nama lainnya adalah ukuran penyebaran. Dimana kalau bahasa ini kan mungkin jarang kita dengar di waktu SMA dulu, karena memang tendensi sentral ini kalau misalnya kita berbicara ukuran pemusatannya itu ada 3 yang paling terkenal ya, ada mean, median, dan mode atau modus. Dimana kita juga udah tahu mean itu intinya rata-rata dari seluruh data, intinya data ditambahkan lalu dibagi dengan jumlah datanya. Median adalah nilai tengah setelah diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Modus adalah nilai yang paling sering keluar. Lalu ada ukuran penyebaran, di mana yang paling sering dipakai itu ada range, lalu ada standar deviasi, pakai bahasa Indonesia saja. Lalu ada variansi, sebetulnya masih ada yang lain, ada mean deviasi, dan lain sebagainya. Tapi yang paling terkenal, kalau kita lihat dari sisi yang paling sering dipakai, ada range, standar deviasi, dan variansi. Lalu kalau kita berbicara tentang kekuatannya ya, dalam berbicara tentang standar tendensi sentral atau ukuran pemusatan, itu yang paling sering dipakai itu adalah mean. Mean ini merupakan ukuran yang paling sering dipakai sebagai ukuran pemusatan suatu data. Adapun standar deviasi ini merupakan ukuran yang paling sering dipakai dalam ukuran penyebaran data. Secara paling mudah saya katakan begini, mean atau ukuran penyebaran dalam tendensi sentral itu apa? Tendensi sentral itu merupakan sesuatu yang menyatakan bahwasannya ada kecenderungannya. Jadi tendensi itu kan dia cenderung, sentral itu memusat. Jadi suatu data yang normal akan cenderung memusat. Maksudnya bagaimana? Kita berbicara mengenai kebanyakan data. Kebanyakan data misalnya kita berbicara tentang manusia di Indonesia. Antara manusia yang tinggi badannya itu biasa saja, tinggi badannya itu yang sangat rendah atau sangat kurang, sama orang yang tinggi sekali, itu ketika kita ditanya seperti itu, maka kita pasti bisa menjawab jumlahnya yang paling banyak yang mana. Yang paling banyak jumlahnya adalah orang yang tingginya biasa-biasa saja, atau orang yang pintar sekali IQ-nya, yang bodoh sekali IQ-nya, sama yang pintarnya sedang-sedang saja. Itu kita bisa menyimpulkan, oh ini yang kebanyakan pasti yang sedang-sedang saja. Kenapa demikian? Karena suatu data itu cenderungnya itu akan memusat di tengah-tengah, akan memusat pada sentralnya. Maka kita katakan suatu data yang normal itu akan cenderung, akan tendensinya itu akan sentral, akan berada di tengah-tengah. Kebanyakan data akan ngumpul di tengah-tengah. Dalam suatu populasi, kebanyakan suatu data pasti akan ngumpul pada yang tengah-tengahnya, yang biasa saja. Kita berbicara mengenai penghasilan suatu kelompok dalam suatu misalnya negara di Indonesia. Antara yang penghasilannya itu rendah sekali sama penghasilannya biasa saja sama penghasilannya tinggi sekali, itu dalam suatu data yang normal kita katakan, oh biasanya ini akan ngumpul kebanyakan orang Indonesia itu penghasilannya biasa-biasa saja. Itu kita katakan tendensi sentral. Maka yang namanya mean, median, dan modus ini merupakan ukuran-ukuran yang digunakan untuk mencari. Jadi itu fungsinya. Fungsi dari ukuran mean, median, dan modus ini adalah untuk mencari angka yang mewakili suatu data. Sebagai contoh, misalnya kita berbicara tadi, misalnya penghasilan warga negara Indonesia, misalnya ya, penghasilan warga negara Indonesia.
kita akan mencari, oh ini yang penghasilannya di bawah 500.000 itu sekian juta, yang penghasilannya di atas 20 juta per bulan ini sekian juta. Tapi kebanyakan berputar di angka misalnya 2 juta sampai 5 juta yang biasa-biasa saja misalnya. Maka kita katakan yang mewakili penghasilan warga negara Indonesia per bulan itu ada di angka 2 juta sampai 5 juta misalnya kayak gitu. Berarti angka tersebut itu kita katakan sebagai angka yang mewakili. Dan angka yang mewakili tersebut kita bisa gunakan dengan mencari meannya, mencari mediannya, atau mencari modusnya. Di mana nanti fungsinya itu kan mencari angka yang mewakili suatu data, di mana angka yang mewakili suatu data itu disebut sebagai titik sentral atau titik tengahnya, titik pusatnya. Makanya ukuran mean, median, dan modus disebut sebagai ukuran pemusatan. Nah, kalau variabilitas itu apa? Kenapa kita harus mencari range, standar deviasi, sama variabilitas? Standar deviasi, range, sama variabilitas itu fungsinya, ini ya, fungsinya itu adalah untuk mencari seberapa jauh data menyimpang atau menyebar dari titik sentralnya. Di mana titik sentralnya itu ya ini yang tadi telah dicari pada ukuran pemusatan. Jadi untuk mencari seberapa jauh data menyebar dari titik sentralnya, di mana penyebaran ini bisa dilakukan dengan mencari range, standar deviasi, sama variansi. Yang paling sering dipakai adalah dengan menggunakan standar deviasi. Kalau untuk mencari nilai yang mewakili atau titik sentralnya, yang paling sering dipakai itu adalah mean. Oke, itu secara teori seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan dengan menggunakan data fiktif. Ini merupakan contoh data fiktif. Misalnya ada sebuah hipotesa penelitian, yaitu terdapat hubungan antara modal usaha dengan penghasilan bersih. Di mana di sini misalnya modalnya itu ini dalam juta, 65 juta, 35 juta, ada yang 85 juta. Ini nama pemiliknya AGH, AHD, BB. Ini adalah nama pemilik tokonya dari 15 toko. Di mana ini penghasilan bersihnya itu dalam ratus ribu, itu dalam ribuan, 700.000, 450.000, 800.000 per bulan, dan seterusnya. Jadi pada intinya dalam data ini mencoba untuk mencari hubungan. Ada nggak hubungan antara modal suatu toko dengan penghasilan bersih per bulannya? Apakah semakin besar modal maka semakin besar penghasilan per bulannya ataukah tidak? Di mana hipotesanya menyatakan terdapat hubungan antara modal usaha dengan penghasilan bersih dari 15 toko di Kecamatan Sukamaju. Ini hanya contoh saja. Nah, sekarang kita ingin mencari sekarang dari dua data ini. Data yang pertama adalah data tentang modal, di mana data ini sudah memenuhi kriteria untuk uji korelasional yang produk momen ya, yaitu parametrik sudah memenuhi, yaitu ini bisa digunakan untuk ini ukuran datanya adalah interval atau rasio. Nah, kalau ini rasio ya, ini modalnya itu rasio, ini juga rasio. Rasio, datanya ini semuanya continue. Lalu dari dua data yang seperti ini, sekarang kita akan mencoba mencari ukuran pemusatan dan penyebaran dari data modal. Lalu yang kedua, ukuran pemusatan dan penyebaran dari data penghasilan bersih. Anda semua kemarin sudah saya minta untuk membuat tabel pengumpulan data ini pada tugas 3, lalu sudah membuat penyajian datanya untuk tugas 4. Nah, sekarang untuk tugas 5, itu saya minta Anda untuk mencari mean, median, modus, range, standar deviasi, dan juga variansi dari dua data ini. Dari dua data ini untuk contohnya, kalau nanti untuk tugas Anda, ini itu gunakan data yang Anda punyai. Dari data yang Anda punyai, silahkan cari mean, median, modus, ukuran pemusatan, sama ukuran penyebarannya. Caranya bagaimana? Caranya kita gunakan SPSS. Jadi dari SPSS yang telah Anda install di laptop atau komputer Anda masing-masing, kita akan mencari ukuran pemusatan dan juga ukuran penyebarannya ya. Ukuran pemusatan dan ukuran penyebarannya. Langkahnya kita maksimalkan dulu biar besar. Pertama, ini saya mulai dari awal agar nanti Anda yang mungkin masih
masih belum begitu paham dengan bagaimana cara untuk mengumpulkan data, untuk menginputkan data, nanti bisa paham lagi. Saya ulangi lagi dari awal. Jadi yang pertama sebelum memulai SPSS, pastikan kita input data dulu. Input data dengan pertama klik di variable view. Di variable view di bagian atas kita masukkan namanya. Namanya tadi yang pertama itu variabel modal ya. Silahkan kasih nama sesuai dengan keinginan Anda. Yang pertama itu variabel modal, yang kedua adalah variabel penghasilan bersih atau neto. Itu berat ya. Penghasilan itu aja. Enter. Jadi setelah dikasih nama, kasih enter. Lalu kita lihat tipenya. Tipe datanya numerik. Ini udah benar. Kenapa? Karena untuk uji korelasi, datanya itu kan rasio, di mana rasio itu masuk ke yang data yang numerik atau data angka, interval atau rasio, metrik kalau dalam bahasa yang kemarin kita bahas ya, numerik. Lalu untuk width, kelebaran desimalnya. Nah, desimal ini untuk merapikan saja. Kalau angka yang data yang Anda punyai kok memang ada desimalnya seperti nilai IPK, itu kan ada koma-komanya, maka kasih desimal. Tapi karena data saya itu kan tadi sudah dalam bentuk bulat, nggak ada koma-komanya, maka ini desimalnya saya kosongkan semua. Desimalnya saya kosongkan semua. Lalu yang selanjutnya kita akan masuk ke label. Label ini kita kasihkan nama sesuai yang agak panjang, pakai spasi boleh. Kalau tadi ketika bikin variabel itu nggak boleh pakai spasi, tapi kalau untuk label ini harus pakai spasi. Misalnya modal boleh pakai spasi maksud saya, nggak harus satu kata. Modal usaha, lalu misalnya ini penghasilan bersih. Itu untuk labelnya. Untuk memudahkan membaca data nanti, untuk values-nya dilewati, missing lewati, column lewati, align lewati. Nah, measure itu adalah ukuran data. Ukuran data kita buat. Nah, di sini ada scale, ordinal, nominal, di mana kita kemarin sudah membahas yang namanya data rasio atau interval itu masuknya data scale. Jadi ini sudah tidak perlu dirubah karena ini datanya itu scale semua. Untuk data modal dan juga data penghasilan itu datanya scale semua. Selesai seperti ini, maka ketika kita klik di data view, maka akan sudah muncul dua kolom dengan nama modal dan penghasilan. Dari sini tinggal kita inputkan datanya, kita langsung copy paste semuanya, kita blok angkanya. Ingat yang di blok angkanya saja, untuk judulnya ini jangan sampai ke blok. Karena yang pengen kita copy paste itu hanya angkanya saja. Jadi angkanya di blok, klik kanan, lalu copy. Lalu kita paste di SPSS-nya. Ditaruh di pojok kiri atas. Paste. Selesai. Jadi setelah seperti ini, maka kita sekarang sudah bisa melakukan pencarian mean, median, dan modus. Kalau di dulu waktu SMA itu kan mau mencari mean, median, modus itu cukup sulit karena harus pakai rumus yang ribet. Kalau di strata ini karena Anda juga mahasiswa pendidikan, itu nggak penting Anda ngitungnya bagaimana. Yang penting Anda tahu bagaimana cara mencarinya dengan komputer, lalu mampu untuk mengartikannya. Nah, sekarang kita coba untuk analis untuk mencari min, ukuran pemusatan dan juga ukuran penyebarannya. Yang pertama klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu frekuensi. Analyze, descriptive statistik, frekuensi. Lalu setelah seperti ini, untuk dua data ini kita pindahkan ke kanan semua. Jadi kita klik salah satu, kita pindah ke kanan, klik lagi, pindah ke kanan. Dua-duanya kita pindah ke kanan karena dua-duanya ini pengen kita cari min, median, modusnya. Lalu pada bagian kanan kita klik statistik. Itu kan ada statistik, ada chart, ada format. Maka kita klik statistik yang paling atas. Pada bagian statistik di sini terlihat ada yang namanya central tendency. Artinya tendensi sentral. Nah, central tendency ini kita centang yang ingin kita cari min, median, dan juga modenya. Sedangkan untuk dispersionnya, dispersion itu nama lain dari penyebaran atau nama lain dari variabilitas. Kita centang standar deviasi, variansi, sama range-nya. Oke, setelah seperti itu, continue. Lalu pada bagian ini kan tercentang pada bagian display frequency table.
kita nggak membutuhkan tabel frekuensinya, maka kita hilangkan centangnya biar nanti nggak terlalu nggak terlalu bertumpuk-tumpuk data outputnya. Kita hilangkan saja centangnya, lalu kita klik OK dan selesai. Hanya seperti ini saja. Bisa dilihat di sini, ini ada kolom-kolom yang berisi tentang min, median, mode, lalu standar deviasi, variansi, dan juga range, di mana kolom pertama ini berisi tentang modal usaha, lalu kolom kedua tentang penghasilan bersihnya. Lalu kita katakan di sini untuk modal usaha minnya itu adalah 64,4, mediannya 68,0, lalu modusnya itu 65. Lalu untuk penyebaran atau penghasilan bersihnya minnya itu adalah 650, untuk mediannya 690, untuk modenya 550. Standar deviasinya itu 17,9, lalu 321 dan seterusnya. Oke, untuk awal ini saya minta Anda untuk mengerjakan sampai tahap ini. Lalu silahkan Anda gunakan ini sebagai tugas ke-6. Ini tugas 6 ya. Oh, tugas 5 berarti ya. Tugas 5 ini. Ya, tugas 5. Ini tugas 5. Untuk tugas 5 ini caranya begini. Klik di bagian kotak ini ya, kotak min, median, modusnya, klik kanan, lalu copy. Lalu setelah di copy, pergi ke Microsoft Word ya. Lalu tentu saja isi nama Anda, nama, kelas, NIM, lalu paste di sini, Ctrl V. Lalu dari data yang seperti ini saya minta sekarang Anda untuk menjawab pertanyaan yang tadi, pertanyaan yang ini. Fungsi dari min, median, dan modus itu kan untuk mencari nilai yang mewakili atau titik sentralnya. Lalu fungsi dari variansi, fungsi dari variabilitas itu adalah untuk mencari seberapa jauh data menyebar dari titik pusatnya. Nah, kalau dari sini berarti saya sudah bisa menyimpulkan dua hal. Yang pertama, dari data modal usaha. Untuk data modal usaha, yang pertama saya simpulkan adalah tentang nilai titik sentralnya. Titik sentralnya berapa? Bisa dijelaskan di sini nanti. Dari data yang telah diuji dan seterusnya bla 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 bla, dapat disimpulkan bahwasannya dari meannya menunjukkan angka 64, sehingga dapat dikatakan titik sentralnya atau angka yang mewakili data modal usaha adalah 64 juta, misalnya seperti itu. Lalu yang B diminta untuk mencari penyebarannya, yaitu kita tadi sudah membahas juga bahwasannya penyebaran fungsi dari standar deviasi, variansi, sama range itu fungsinya itu adalah untuk mencari seberapa jauh data menyebar dari titik sentralnya. Berarti saya bisa simpulkan di sini dari data yang ada, jadi kan tadi titik sentralnya itu kan diketahui bla 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 bla, itu kan 64 dari kalau berdasarkan minnya. Kalau berdasarkan minnya 64, maka penyebarannya saya katakan begini. Dari data yang dari SPSS atau gimana lah, silahkan Anda jelaskan dengan bahasa Anda. Diperoleh misalnya standar deviasinya ini berapa tadi standar deviasi untuk modal usaha 17,928 ya. 17,928. Artinya apa? Artinya data menyebar dari titik sentralnya yaitu 64 sebesar 17,928 ke kanan dan ke kiri. Ke kanan bisa dijelaskan nanti, ke kanannya itu berarti di angka berapa, ke kiri di angka berapa, ini nanti bisa dijelaskan pula seperti itu. Ke kanan itu maksudnya gini,
dari 64 itu kan dia titik sentral. Kalau ke kanannya itu dia 17,928, berarti tinggal 64 dikurangi 17,928. Ke kirinya ke kanannya berarti 64 ditambah 17,928. Ke kirinya berarti 64 dikurangi 17,928. Itulah cara untuk menjelaskan tentang tendensi sentral dan variabilitas. Walaupun penjelasan seperti ini adalah penjelasan yang paling sederhana. Pertemuan mendatang kita akan membahas tentang bagaimana tendensi sentral dan variabilitas, bagaimana itu bisa benar-benar menjelaskan dengan lebih baik lagi. Tapi untuk awal ini silakan Anda lakukan tugas seperti ini, jelaskan tentang dua variabel yang dikaji dalam uji korelasi. Jadi yang pertama tadi adalah modal usaha, terus yang kedua dalam kasus saya itu penghasilan bersih. Dalam contohnya nanti dibuat juga A-nya bagaimana, lalu B-nya bagaimana, ya. Sama seperti ini. Ini sebagai tugas 5 Anda. Anda mencari min, median, modus, range, standar deviasi, sama variansi di SPSS, lalu Anda jelaskan seperti ini. Tendensi titik sentralnya berapa, penyebarannya berapa untuk variabel pertama, lalu titik sentralnya berapa, penyebarannya berapa untuk variabel kedua. Saya kira itu untuk perkuliahan kali ini. Silahkan dikerjakan, dikumpulkan dalam waktu 3 hari. Saya kira ya 3 hari. Tapi untuk presensinya mohon hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.